Assalamualaikum anak-anak, kali ini akan membawakan materi tentang penggunaan uang. Sebelum itu perkenalkan Devita Dwi Lisanda. Sebelum itu wajib mengetahui tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi penggunaan uang, jelaskan kegunaan uang, menggunakan uang secara hemat, menyebutkan tempat-tempat penyimpanan uang, dan yang terakhir menceritakan cara mengambil uang tabungan di kantor bank. Sebelum itu mari kita bernyanyi dahulu yuk. Aku punya cerita tentang gunanya rajin menabung. Satu hari nanti kau tersadar, banyak manfaat membuat kau tersenyum lebar. Biasakanlah untuk sisihkan, tak perlu semua dihabiskan. Lebih baik jika kau berhemat, lihat hasilnya nanti kau akan senang. Belajar menabung untuk bekal nanti, belajar menghargai yang kau punya. Kapanpun saatnya segera dimulai, tak pernah ada kata terlambat. Ayo. Adik-adik, setiap benda yang diciptakan pasti akan memiliki tujuan diciptakan benda itu sendiri. Nah, untuk itu termasuk juga uang. Yang pertama, uang menunjukkan nilai barang. Uang sebagai satuan hitung uang dapat menunjukkan nilai barang. Contoh seperti pulpen seharga Rp2.000. Yang kedua untuk simpanan, dan yang ketiga untuk mendirikan usaha seperti toko, bengkel, dan lain-lain. Semuanya akan membutuhkan uang. Pada poin kedua, kita akan mempelajari merencanakan penggunaan uang. Menggunakan uang diperlukan rencana yang baik. Rencana yang baik membuka jalan kesuksesan. Dalam hal ini, kesuksesan mengelola keuangan membuat rencana harus memperhatikan 3 hal seperti pendapatan, pengeluaran, dan saldo. Apa saja sih pengertian dari 3 hal tersebut? Nah, mari kita pelajari. Yang pertama ada pendapatan atau pemasukan. Pendapatan itu penghasilan yang diperoleh seseorang seperti gaji. Pendapatan berupa uang masuk. Pendapatan bisa dibagi menjadi 2, yakni pendapatan rutin, misalnya gaji mingguan, bulanan, atau harian. Seperti kalau pada anak masih sekolah, contohnya uang saku dari orang tua. Dan pendapatan tidak rutin seperti bonus ketika kalian mendapatkan peringkat yang baik atau nilai yang baik dari orang tua. Sedangkan pengeluaran sendiri berdasarkan jenis kebutuhannya. Pengeluaran dibagi menjadi berikut. Pengeluaran untuk kebutuhan pokok, misalnya sandang, pangan, papan, atau kebutuhan penting. Dan pengeluaran untuk kebutuhan sekunder, misalnya membeli televisi, motor, dan mobil. Dan pengeluaran untuk kebutuhan tersier, misalnya membeli mainan, liburan, atau bermain dengan teman-teman. Jika berdasarkan waktunya ada pengeluaran harian, mingguan, bulanan, tahunan, maka berdasarkan sifatnya ada pengeluaran terencana dan tidak terencana. Seperti yang terencana itu kalian sudah menginginkan jauh-jauh hari, dan tidak terencana adalah perencanaan yang tidak terduga. Adapun tujuan mengelola keuangan adalah membantu merencanakan masa depan, memanfaatkan uang sebaik-baiknya, dan yang terakhir sebagai cadangan kebutuhan mendadak. Dalam hal keuangan, kita juga sering mendengar kata saldo. Saldo adalah pendapatan dikurangi pengeluaran. Saldo bisa positif dan negatif. Saldo positif berarti ada uang sisa setelah dipakai pengeluaran. Saldo negatif kita harus menanggung utang. Dan yang terakhir adalah saldo nol, berarti kita tidak memiliki uang sama sekali. Nah, sampai di sini selanjutnya kita akan mempelajari cara mengelola uang. Uang adalah hasil kerja keras kita, sehingga harus dikelola dengan baik. Bagaimana uang sakumu? Bagaimana kalian mengaturnya? Nah, perhatikan cara mengelola uang berikut. Adik-adik, uang bukan untuk satu kebutuhan. Uang sebaiknya dibelikan banyak barang, tentunya barang-barang yang dibutuhkan. Agar semua kebutuhan tercukupi, uang jangan dibelikan untuk barang-barang saja, karena hanya satu kebutuhan yang tercukupi, sementara kebutuhan lain terabaikan. Nah, oleh sebab itu, tabunglah uang selagi barang-barang masih tercukupi. Dan yang kedua adalah
Nyambung nomor pertama, hanya membeli barang-barang jika benar diperlukan. Kita tidak boleh menghambur-hamburkan uang. Jangan membeli barang yang tidak diperlukan. Misalnya membeli mobil-mobilan baru, padahal mobil-mobilan lama masih bisa dipakai. Itu namanya pemborosan. Dan yang selanjutnya adalah latihan dan membuat rencana. Latihan menahan diri, jangan suka jajan. Dan yang kedua adalah membuat rencana keuangan. Kita harus mengatur pemasukan dan pengeluaran, berbelanja sesuai yang dimiliki. Yang kelima adalah belajar nabung. Biasanya di sekolah ada program menabung. Untuk itu kalian bisa menabung di sekolah. Kalian juga bisa menabung di rumah atau bahkan di bank. Kalian boleh menabung sebagian atau seluruh uangmu. Biasakan menyisa uang saku untuk ditabung, untuk kita jaga-jaga apabila ada hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah poin yang terakhir. Kita belajar cara mengelola uang, kini kita mempelajari cara membelanjakan uang. Agar bermanfaat, uang harus dibelanjakan sebaik-baiknya. Hindari pemborosan, hindari pengeluaran yang sia-sia. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang cara membelanjakan uang. Saat kita memiliki uang dan ingin memiliki barang yang akan dibeli, tentukan barang yang benar-benar tahu manfaatnya. Jangan mudah terbujuk oleh iklan-iklan. Barang-barang yang harus dibeli dicatat dulu, kemudian diurutkan satu persatu urutannya sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua adalah kakak akan mencontohkan membuat daftar barang. Di sini ada tabel. Tabel tersebut berisikan nomor, nama barang, dan harga. Nama barang di sini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar penting terlebih dahulu. Semisal ada buku gambar, pensil warna, dan terakhir adalah kebutuhan tersier. Biasakan untuk membandingkan harga barang dan tidak berhutang. Walaupun kualitas menentukan harga barang, maka kita juga perlu untuk membandingkan agar kita mendapatkan barang yang lebih murah. Dan sekali-kali janganlah berhutang, kalau bisa sih dihindari, karena kita wajib melunasinya. Dan belum tentu kita di kemudian hari akan memiliki rezeki seperti yang sekarang ini. Yang terakhir adalah selalu minta nota. Nota sebagai bukti agar kita tahu harga barang. Jika suatu saat akan berbelanja lagi, nota juga bisa untuk berjaga-jaga jika ada masalah dengan barang yang dibeli. Ketika kita belanja di Indomaret misalnya, kita akan mendapatkan nota. Nah, nota tersebut memiliki beberapa tulisan yang kita sering lihat. Yang pertama ada alamat toko, kemudian ada nama toko, tanggal dan waktu pembelian, kemudian ada nama barang, ada harga barang, jumlah harga belanjaan atau yang harus dibayar, kemudian uang yang dibayar, artinya setoran kita, dan yang terakhir adalah via pembayaran, bisa melalui tunai atau non tunai. Yang dimaksud adalah melalui uang atau melalui saldo tadi. Dan pesan dari kakak adalah hemat pangkal kaya, gunakan uang sebaik-baiknya, sebab kita tidak akan tahu apa yang terjadi di masa datang. Sekian dari Devita Dwi Lisandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.